Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai logika matematika. Materi ini merupakan materi baru lanjutan dari materi persamaan lingkaran. Namun di kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai pernyataan, negasi pernyataan, dan pernyataan majemuk. Bagaimana sih logika matematika itu? Mari kita simak videonya bersama-sama. Untuk kompetensi dasar yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini yaitu di 3.22 dan 4.22. Kita akan menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, yaitu meliputi pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama membedakan pernyataan dan bukan pernyataan, yang kedua membuat negasi dari pernyataan, dan yang ketiga menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk. Logika matematika berasal dari kata logos. Logos memiliki makna hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ilmu logika sendiri adalah ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Oke, sekarang kita masuk ke materi pernyataan dan bukan pernyataan. Di sini ada contoh pernyataan, yaitu Pulau Jawa memiliki 4 provinsi. Nah, coba kalian hitung, betul tidak Pulau Jawa itu punya 4 provinsi? Nah, kalau pernyataan yang kedua, 24 adalah kelipatan dari 6. Betul nggak nih, 24 adalah kelipatan dari 6? Ya, kedua kalimat ini bisa ditentukan ya benar atau salahnya. Nah, selanjutnya yang bukan pernyataan. P adalah bilangan prima. P itu bilangan atau variabel ya? Sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya atau belum? Nah, lalu di sini bukan pernyataan yang kedua adalah udara di Kota Tangerang sangat sejuk. Wah, ini relatif banget karena kalau hujan bisa jadi sejuk, tapi Tangerang itu aslinya panas banget ya. Jadi apakah sudah kita bisa tentukan nilai kebenarannya atau sifatnya relatif? Ya. Pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah namun tidak keduanya. Jadi pernyataan yang sebelumnya itu bisa kita tentukan ya, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Sedangkan bukan pernyataan merupakan suatu kalimat yang tidak dapat ditentukan benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Seperti tadi, udara di Kota Tangerang sangat sejuk. Relatif, kalau hujan sejuk, kalau panas itu tidak mungkin sejuk ya. Ya, ini merupakan materi lanjutan dari pernyataan. Kita akan membedakan pernyataan dan negasi pernyataan. Jadi pernyataan itu ibu kota Banten berada di Tangerang. Oke, negasinya, negasi itu yang bawahnya, negasi itu ingkarannya atau lawannya. Ibu kota Banten bukan berada di Tangerang. Nah, pernyataan yang lainnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu negasi pernyataannya tidak benar bahwa 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi negasi itu merupakan lawan dari suatu pernyataan. Ada beberapa bentuk negasi dari pernyataan. Nah, Ibu ambil contoh, misalnya pernyataannya itu diawali dengan kata semua. Negasinya itu bisa ada atau beberapa, lalu di objek kalimatnya diberikan tanda tidak. Selanjutnya, di contoh yang kedua, jika pernyataannya diawali dengan kata ada atau beberapa, maka negasi pertanyaannya diganti dengan kata semua dan di objek kalimatnya itu ditambahkan kata tidak. Pernyataannya sama dengan, negasinya tidak sama dengan, pernyataan yang kurang dari, negasinya lebih dari atau sama dengan, nah dan seterusnya. Jadi kalau lebih dari, negasinya kurang dari, sama dengan, dan seterusnya ya, bisa dieksplor lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung dan, atau jika, maka, dan kata hubung jika dan hanya jika. Kita masuk ke jenis pernyataan majemuk yang pertama, yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk, gabungan dua pernyataan yang menggunakan kata hubung
dan disimbolkan dengan tanda V terbalik. Nah, di sini aturannya nilai kebenaran konjungsi P dan Q dibacanya bernilai benar jika keduanya benar, dalam hal lain bernilai salah. Misalnya di sini P dan Q-nya itu keduanya bernilai benar, maka konjungsinya bernilai benar, selebihnya itu salah di sini. Contohnya itu 2 adalah bilangan ganjil, itu kan salah pernyataannya, dan Q 2 adalah bilangan prima, itu benar. Nah, kalau misalnya kita konjungsikan atau kita hubungkan P dan Q, 2 adalah bilangan ganjil dan prima. Kalau ada kata hubung dan salah satu pernyataan salah, berarti hasil konjungsinya juga salah. Disjungsi merupakan penggabungan dua pernyataan menggunakan kata hubung atau disimbolkan dengan tanda V. Nilai kebenaran disjungsi P atau Q bernilai salah jika keduanya salah, dalam hal lain bernilai benar. Nah, bisa kita lihat di nilai kebenaran atau tabel kebenaran disjungsi, jadi akan bernilai salah jika keduanya salah, selebihnya itu benar. Contohnya seperti ini, P dan Q 2 adalah bilangan ganjil atau prima. Jadi kita ambil yang atau primanya ini masih betul, sehingga pernyataannya nilai kebenarannya itu hasilnya betul. Kalau salah satunya salah, hasil pernyataannya tetap betul. Pernyataan majemuk yang ketiga dinamakan implikasi. Implikasi merupakan penggabungan dua pernyataan menggunakan kata hubung jika, maka disimbolkan dengan tanda panah ke kanan. Nilai kebenaran implikasi P jika P maka Q bernilai salah jika pernyataan keduanya salah, dalam hal lain bernilai benar. Nah, contohnya di sini, jika 2 adalah bilangan ganjil, maka 2 adalah bilangan prima. Atau lebih gampangnya, jika hari hujan maka jalan becek gitu. Jika hari hujan maka jalan tidak becek. Nah, itu kan jadi salah ya. Jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, itu menghasilkan implikasi yang salah. Selebihnya itu betul gitu. Pernyataan majemuk yang terakhir dinamakan biimplikasi. Biimplikasi merupakan penggabungan dua pernyataan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Disimbolkan dengan tanda panah kanan dan kiri. Nah, untuk nilai kebenaran biimplikasi P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar atau kedua pernyataan bernilai salah, dalam hal lain bernilai salah. Nah, contohnya ini, 2 adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika 2 adalah bilangan prima. Ini hasilnya nilai kebenarannya jadi salah karena salah satu pernyataannya itu salah. Jika kedua pernyataan itu sama, salah-salah atau benar-benar, itu menghasilkan nilai kebenaran biimplikasi